Shalom, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak kelas 1 dalam keadaan sehat ya. Nah, kalian harus juga berdoa supaya diberi kesehatan oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang sehat. Kita juga harus memelihara tubuh kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebelum kita berdoa, kita mengangkat satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Kita pakai musik ya. Hati-hati. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Boleh tepuk tangan. Hati-hati. Mana suaranya? Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Yang keras ya. Kita nyanyi lagi. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Bagus. Hebat semuanya. Hebat semuanya anak-anak kelas 1 ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau bersama-sama berdoa. Ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepala kita mau menghadap Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan memberkati kami. Kalau sebentar lagi kami mau belajar bersama-sama, kiranya Tuhan pimpin setiap anak-anak kelas 1. Tuhan berkati kami, berkati juga orang tua kami di dalam mengajar dan mendidik kami di rumah. Berkati agar kami mampu memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah Tuhan menciptakan semua makhluk, pada hari ke-6 Tuhan mengambil debu tanah. Debu itu dibentuk menjadi seorang laki-laki. Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, lalu menamai manusia itu Adam. Adam sangat tampan dan gagah. Tubuhnya amat baik adanya. Tuhan memberikan tangan, kaki, mata, telinga, bibir, dan hidung. Juga menegakkan tubuhnya dengan tulang yang kuat dan membalut seluruh tubuhnya dengan kulit. Tidak semua manusia terlahir sempurna anak-anak. Ada yang tidak memiliki anggota tubuh lengkap. Tetapi Tuhan mengasihi mereka semua. Tuhan memberikan talenta atau kelebihan khusus yang ajaib, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan sukacita dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada seorang anak yang tidak dapat melihat, tetapi bisa menggunakan musik, yaitu piano. Ya, ini adalah salah satu contoh bahwa Tuhan memberikan talenta lebih kepada orang-orang yang mungkin diciptakan Tuhan tidak sempurna.
Namun, tidak sempurna menurut manusia belum tentu tidak sempurna menurut Tuhan. Karena Tuhan menciptakan semua manusia pada dasarnya sempurna menurut pandangan Tuhan. Nah, sekarang kenali anggota tubuhmu, ya. Apakah kamu sudah melihat gambarnya? Tuhan tentu saja memberikan anggota tubuh yang sempurna ya untuk anak-anak kelas 1. Maka dari itu, kalian harus mengucap syukur atas anggota tubuh yang sempurna yang sudah Tuhan berikan. Anak-anak, ada seorang perempuan ya bernama Miriam. Miriam adalah kakak perempuan Musa. Ia memimpin bangsa Israel memuji Tuhan di tepi laut karena Tuhan telah membebaskan mereka dari tangan Firaun. Tentu kamu juga pernah merasa takut atau khawatir ya? Apa yang dapat membuatmu merasa takut? Nah, belajarlah dari Miriam yang suka memuji Tuhan. Jika merasa takut, berseru minta pertolongan Tuhan. Pujilah Tuhan atas pertolongannya, ya. Ada juga Petrus, salah satu dari 12 murid Yesus, ya. Ia meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan lalu mengikut Yesus. Petrus juga memberitakan Injil Tuhan Yesus. Ia berkeliling dari desa ke desa sampai ke kota besar. Satu saat ketika Petrus ada di gerbang indah, ada seorang yang lumpuh sejak lahir. Tiap hari orang lumpuh itu meminta uang sedekah. Ia mengharapkan akan mendapat sesuatu. Tetapi kata Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu kemudian orang lumpuh itu dapat berdiri dan berjalan. Dan ia mengikuti Petrus sambil memuji Tuhan. Banyak orang melihatnya dan menjadi takjub. Ada seorang Paulus yang dahulu bernama Saulus. Ia sangat cerdas. Saulus membenci Yesus. Namun pada satu ketika Saulus pergi ke Damsyik, Tuhan Yesus menjumpai Saulus di sana. Saulus menjadi buta, namun dia bertobat. Saulus kemudian menjadi percaya. Namanya bukan lagi Saulus, tetapi Paulus. Paulus menjadi rasul yang memberitakan Injil. Ia berjalan dari satu kota ke kota lainnya. Ia juga menuliskan banyak surat kepada jemaat dan menasehati banyak jemaat untuk mengajarkan kebenaran dan setia menaati perintah Tuhan. Ada waktu ketika kita harus memilih. Ada waktu untuk bermain, ada waktu belajar, ada waktu untuk bercanda, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mendengarkan. Semuanya adalah ibadah kepada Tuhan. Nah, kalian harus dapat memilih yang baik ya. Nah, ada satu cerita Maria dan Marta. Maria tekun mendengarkan Yesus berbicara, sedangkan Marta sibuk memasak makanan untuk Tuhan Yesus. Marta meminta Yesus agar Maria membantunya menyiapkan makanan. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria, dan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, anak-anak, banyak orang yang suka berbicara, tetapi tidak semua orang suka mendengarkan. Maria mendengarkan Tuhan Yesus berbicara. Apa yang didengarkannya akan menjadi miliknya. Maria memilih yang terbaik untuk dirinya. Bukan berarti tidak baik menyiapkan makanan ya, atau mengerjakan hal-hal lainnya. Tetapi selalu ada yang terbaik pada waktu tertentu. Ada juga seorang yang bernama Zakheus. Dia adalah seorang pemungut cukai. Dia suka meminta pajak dan suka meminta uang untuk membayar pajak dengan lebih lagi. Dan uang lebih dari pajak itu dimasukkan ke dalam sakunya supaya dia bisa menjadi lebih kaya.
Nah, akibat itu ia tidak disenangi masyarakat karena pekerjaannya. Pemungut cukai mengambil uang rakyat lalu menyerahkannya kepada pemerintah. Nah, Zakheus adalah orang yang suka memeras. Dia meminta lebih banyak kepada rakyatnya. Pemungut cukai dianggap berdosa oleh orang Yahudi. Nah, satu saat Zakheus ingin sekali melihat Yesus dari dekat, tetapi tubuhnya terlalu pendek untuk melihat. Sementara banyak orang berkerumun, mengerumuni Tuhan Yesus. Kemudian Zakheus naik ke atas pohon hendak melihat Yesus. Yesus menyuruhnya turun dari pohon. Malahan Tuhan Yesus berkata, "Zakheus, hari ini aku ingin menginap di rumahmu." Zakheus sangat gembira dan menyambut Yesus di rumahnya. Ketika Yesus berada di rumah Simon, datang seorang perempuan kepadanya, berlutut di kaki Yesus, menangis sambil membuka botol minyak narwastu yang sangat mahal. Ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu, lalu dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, anak-anak, narwastu ini adalah minyak yang paling mahal. Pada waktu itu hanya orang kaya yang memilikinya. Harga minyak narwastu itu sama dengan uang 1 tahun seorang pekerja, ya. Tetapi perempuan ini tidak peduli berapa harganya. Ia mau memberikan yang terbaik dari dirinya untuk Tuhan Yesus karena dosanya telah diampuni. Nah, anak-anak, anggota tubuh ini adalah pemberian Tuhan. Manusia memuliakan Tuhan dengan anggota tubuh. Semua yang dilakukan hanya untuk Tuhan. Jika kita memuji Tuhan, menyanyilah dengan benar. Jika kita bekerja, bekerja keraslah dengan setia. Jika kamu berbicara, berkatalah yang benar. Jika hendak bercerita, ceritakanlah tentang kasih Yesus. Buanglah kemalasan dan belajarlah sungguh-sungguh. Lakukanlah semua yang terbaik dengan tubuhmu, hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.